Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Semoga Ananda soleh dan soleha selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sama-sama menyimak yaitu kisah Nabi Allah Nabi Ismail alaihissalam. Baik Ananda semuanya, mari kita sama-sama simak kisah berikut ini. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Hajar. Nabi Ismail lahir di Palestina. Kelahiran Nabi Ismail disambut gembira oleh Nabi Ibrahim dan juga Hajar, karena Nabi Ibrahim sudah menantikan lama buah hati. Namun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail yang masih kecil beserta dengan Hajar untuk pindah dan tinggal di suatu tempat. Dan tempat itulah yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pergi ke kota Mekah bersama Hajar dan Ismail. Bekal yang mereka bawa hanya air minum dan beberapa butir kurma. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, melintasi padang pasir yang tandus, tibalah mereka di sebuah bukit yang gersang tidak berpenghuni. Di tempat inilah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan juga Ismail yang masih kecil. Hajar berkata dengan memelas, "Bagaimana mungkin kau meninggalkan kami di tempat yang tandus ini, ya Nabi Allah? Tidak ada air, tidak ada teman seorang pun." Nabi Ibrahim mendengar apa yang diucapkan Hajar dengan jelas. Namun, ia tetap harus pergi meninggalkan anak istrinya. Hajar pun bertanya untuk kedua kalinya, "Apakah kepergianmu karena perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya, aku meninggalkanmu semata-mata karena perintah dari Allah." Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Allah pasti akan mengurus kami. Berangkatlah, wahai Nabi Allah, ujar Hajar dengan mantap. Setelah 3 hari menetap di tempat itu, persediaan air, minum, dan kurma yang mereka bawa telah habis. Hajar hanya dapat menatap Ismail dengan sedih. Tiba-tiba Ismail menangis. Ternyata ia kehausan. Udara gurun yang panas membuat orang cepat haus. Begitu pula dengan Hajar. Hajar panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan air susunya pun sudah kering. Dengan penuh kasih sayang, ia letakkan Ismail di atas tanah. Sementara Hajar berlari menuju Bukit Safa. Ia berharap bisa menemukan air di sana. Sesampainya di sana, Hajar tidak menemukan air setetes pun. Hajar tidak putus asa. Dia kembali berlari ke satu bukit, yaitu Bukit Marwah namanya. Di lembah ini pun sama. Hajar tidak menemukan sumber mata air. Hajar mengulanginya, berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Usaha keras Hajar mencari air untuk anaknya ini di kemudian hari menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji. Ketika Hajar berada di Bukit Marwah, dia mendengar ada suara. Dan barulah Hajar sadar bahwa suara tadi adalah suara malaikat Jibril yang menunjukkan lokasi adanya air.
Di sana, Hajar melihat Nabi Ismail yang sedang menangis sambil menghentakkan kakinya. Dengan semangat, Hajar menggali tempat di mana Nabi Ismail menghentakkan kakinya. Dia menggunakan tangannya hingga keluar air dengan derasnya. Air terus mengalir. Hajar merapatkan tangannya sambil berkata, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Hingga sekarang, sumur Zam-zam tidak pernah kering. Air suci itu terus mengalir dan membawa berkah. Jutaan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia dapat meminumnya. Subhanallah, sumur Zam-zam tidak pernah mengalami kekeringan. Baik ananda semuanya, itu tadi kisah Nabi Ismail di bagian pertama. Insya Allah kita akan melanjutkan kisah Nabi Ismail selanjutnya. Ananda semuanya, dari sepenggal kisah Nabi Ismail tadi dapat kita ambil ibroh ataupun hikmah bahwa kita harus sabar dengan ketentuan Allah dan jangan mudah berputus asa. Insya Allah, Allah akan memberikan solusi di setiap masalah yang kita miliki. Baik, mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.